Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast santai kita nih. Yang di sini kita bahas tentang kesehatan, tapi tetap ringan dan juga gampang dipahami. Betul banget, di sini kita bakal ngobrol hal-hal sering kita dengar sehari-hari, tapi kadang masih bingung itu fakta atau cuma mitos doang. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih, yaitu fakta atau mitos angka di balik gula darah. Dan spesialnya kita juga bakal bahas dua istilah yang sering muncul di hasil lab, tapi banyak orang belum paham, yaitu HbA1c dan albuminuria. Nah, biar nggak cuma tahu angka doang nih, tapi juga ngerti artinya. Langsung aja kita udah bareng 4 narasumber kita. Halo semuanya. Halo. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita aja nih. Kita mulai dari yang dasar dulu, yaitu angka gula darah itu sebenarnya apa sih? Jadi gini teman-teman, angka gula darah itu menunjukkan kadar glukosa dalam darah. Biasanya diukur dalam miligram atau desiliter. Dan jadi indikator apakah tubuh kita normal, prediabetes atau diabetes. Contohnya nih, yang pertama normal puasa, itu dari angka 70 sampai 99 miligram. Yang kedua nih, contohnya prediabetes dari 100 sampai 125 miligram. Dan yang ketiga yaitu diabetes, kurang lebih dari angka 126 miligram. Oke, jadi angka ini penting banget buat tahu kondisi tubuh kita ya. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang satu nih, fakta atau mitos. Nah, yang pertama nih, ini fakta atau mitos. Kalau gula darah tinggi dikit itu masih aman. Ini mitos ya, faktanya gula darah yang sedikit tinggi tapi terus-menerus itu justru bahaya karena bisa jadi tanda awal pradiabetes. Dan kalau dibiarkan lama-lama bisa terulang dari Oke, kita lanjut ke mitos yang keduanya ya. Gula darah cuma naik kalau makan manis. Itu mitos atau fakta ya? Padahal faktanya nggak cuma makanan manis loh, karbohidrat seperti makan nasi, mie, roti, dan juga meningkatkan gula darah. Bukan hanya itu, bahkan stres dan juga kurang tidur bisa buat darah kita tuh naik. Wah, berarti faktor gaya hidup juga sangat mempengaruhinya ya. Ya, betul sekali. Masuk ke mitos yang ketiga nih. Kalau nggak ada gejala, berarti gula darah normal. Ini mitos atau fakta? Bahaya. kita pertama berarti kan darah kita merasa sakit apa-apa. Makanya diabetes sering disebut silent distensi karena datangnya pelan-pelan tanpa disadari. Oke, kita lanjut ke mitos yang keempatnya ya. Orang kurus gak akan mungkin kena diabetes. Ini mitos atau fakta ya? Ini juga mindsetnya masih banyak nih di masyarakat. Faktanya, orang kurus itu tetap bisa kena diabetes. Bisa jadi karena faktor genetik, pola makan, dan gaya hidup juga berperan loh. Oh gitu, oke. Oke, kita masuk yang kelima nih, ini yang terakhir. Fakta atau mitos nih, cuman orang tua yang perlu cek gula darah. Ini juga sering banget sih. Padahal sekarang banyak juga anak muda yang mulai kena pradiabetes atau diabetes. Apalagi dengan gaya hidup sekarang, kurang gerak, sering makan cepat saji, bahkan minuman manis. Nah, kita masuk ke istilah yang sering bikin kita bingung, yaitu HbA1c. Apa sih HbA1c itu? Nah, HbA1c itu adalah pemeriksaan menunjukkan rata-rata gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Oh, jadi itu bukan cuma kondisi itu aja ya? Iya, beda loh sama cek gula darah biasa karena cuma menunjukkan kondisi saat diperiksa aja. Nah, nilai HbA1c biasanya kalau normal itu nilainya di bawah 5,7%. Sedangkan prediabetes nilainya dari 5,7 sampai 6,4%. Sedangkan diabetes itu kurang lebih 6,5%. Oh, berarti ini penting banget nih buat lihat kondisi kontrol gula darah jangka panjang. Betul, makanya HbA1c sering dipakai untuk memantau apakah pengobatan diabetes sudah efektif atau belum. Nah, satu lagi nih, albuminuria
Sebenarnya agak ribet ya. Sebenarnya simple. Albuminuria itu kondisi di mana ada protein dalam urin. Oh, dia seharusnya nggak ada ya? Iya, normalnya ginjal menyaring supaya protein nggak keluar lewat urin. Kalau ada albumin, berarti ada tanda gangguan pada ginjal. Dan ini sering terjadi pada penderita diabetes yang gula darahnya itu tidak terkontrol. Oh, jadi ini kayak tanda komplikasi gitu ya? Betul banget. Albuminuria bisa jadi tanda awal kerusakan ginjal, jadi sangat penting untuk kita cek. Oh, berarti dia nggak cuma fokus ke gula darah aja, tapi juga dampaknya ke organ lain. Nah, sekarang kita masuk ke tips biar gula darah tetap aman. Nah, tipsnya itu bisa jaga pola makan, kurangi gula berlebih, pilih karbohidrat kompleks, rutin olahraga minimal 30 menit sehari. Dan juga cek gula darah dan HbA1c secara berkala, dan istirahat yang cukup, dan kelola stres. Baik, dari obrolan kita hari ini cukup seru ya. Nah, di sini juga kita juga bisa tahu kalau angka gula darah itu nggak sesederhana yang kelihatannya. Dan istilah seperti HbA1c dan albuminuria itu penting banget buat memahami kondisi tubuh secara lebih lengkap. Betul banget. Jadi jangan cuma lihat angkanya aja, tapi pahami juga artinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing. Sama-sama. Dan buat yang dengerin kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.